Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dari masing-masing SMP, baik SMP negeri maupun SMP swasta yang hadir kurang lebih sudah 50-an, dari sudah 90%. Kami perlu informasikan bahwa Bapak Anies dalam perjalanan menuju sini sambil menunggu untuk acara pembukaan. Kami sebagai informasi awal bahwa kegiatan ini kami kemas dalam siklus materi, modeling, kemudian penyiapan modul ajar dan praktikepan oleh peserta atau guru. Dan Bapak Ibu guru akan kembali pada hari ketiga sudah memahami secara utuh, bahkan sampai sudah mempraktikkan di ruangan ini 4 model pembelajaran yang nantinya siap untuk dibagikan kepada teman-teman guru lain dalam forum komunitas belajar di tingkat satuan pendidikan, dan itu akan dikawal oleh Bapak Ibu pengawas. Jadi kita sudah informasikan kepada Bapak Ibu kepala sekolah, nanti Bapak Ibu pula difasilitasi melalui komunitas belajar untuk Bapak Ibu berbagi lagi ke teman-teman guru yang lain. Maka kemarin saya kasih info kepada Bapak Ibu kepala sekolah
guru-guru yang diutus adalah guru-guru yang secara akademik di atas rata-rata, dengan maksud mereka menangkap secara utuh. Jangan sampai setengah yang dia tangkap dari sini, pergi dia kasih setengah, yang terima setengah lagi, dan berakhir sudah. Kan teori belajar begitu kan? Bapak Ibu menerima itu tidak mungkin 100% kan? Nah, kalau dia datang yang di bawah rata-rata, yang Pak Suwandi ngomong dia terima setengah, pulang dia kasih setengah, yang terima setengah, berarti berakhir di tangan mereka. Barang siapa memiliki banyak, dia akan memberi banyak. Itu teori mengajar demikian. Tapi kalau dia hanya sedikit, apa yang dia mau beri? Ngomong setengah jam selesai dan dia jual habis. Nah itu Bapak Ibu. Maka kita beri aplaus untuk peserta yang hadir. Dari wajah saya sudah tahu bahwa ini di atas rata-rata sih. Karena saya belajar filsafat manusia versi biarkan, bahwa wajah adalah ekspresi jiwa. Jika dia sedih, wajah akan murung begitu. Tapi kalau dia senang, wajah berseri. Sekalipun senang dipaksakan, kita bisa bantu. Itu ya Bapak. Jadi siap fisik sudah, kegiatan ini padat dari pagi sampai paling cepat di jam 5:30. Jadi ruangan aman, tidak panas. Nanti makan juga dijamin, minum juga dijamin, ya, dengan maksud supaya konsentrasi. Siklus kegiatan ini hari ini adalah diawali dengan materi umum dari Bapak Ibu pengawas, assessment, dan pembelajaran diferensiasi. Kemudian dilanjutkan konsep dari model-model pembelajaran ini. Teman-teman guru penggerak, saya tugaskan satu orang satu model, konsepnya secara teoritis, sintaknya, kemudian bagaimana dibawa dalam modul ajar. Nanti besok mereka model simulasi. Lalu Bapak Ibu amati, kemudian Bapak Ibu mulai dibimbing untuk diterjemahkan dalam modul ajar. Yang siap nanti hari ketiga secara bergiliran praktik. Tampil kami sebagai siswa awal sampai akhir, lalu 30 menit kita refleksi. Tadi ini oke, dipertahankan, ini masih disempurnakan, tak begitu. Dengan maksud supaya Bapak Ibu paham utuh, bukan paham secara konsep. Saya mengemas kegiatan ini dalam konteks roh atau jiwa pembelajaran diferensiasi. Karena saya tahu bahwa yang hadir ini dari gaya menangkap pembelajaran yang tidak sama. Ada yang visual, ada yang audiovisual, ada yang kinestetik. Maka yang audiovisual nanti nonton langsung simulasi. Ya, jadi ini kita kemas merepresentasikan gaya belajar masing-masing audiens sebagai bentuk penjabaran dari hakikat kurikulum mereka, yaitu pembelajaran diferensiasi yang berangkat dari potret manusia bahwa kita ini tidak sama dalam hal menerima atau menangkap pengetahuan. Ada yang langsung lihat saja sudah paham, ada mesti lihat tapi diikuti penjelasan baru paham, ada yang lihat penjelasan itu belum, mesti dia kerjakan. Itulah, itu manusiawi Bapak, itu manusia. Maka kurikulum mereka menyarankan guru harus memahami kebutuhan dan gaya belajar siswa sebelum mendesain pembelajaran yang diawali dengan asesmen awal. Jadi ini ahli yang sudah tahu semua. Tapi kita akan gini Bapak Ibu masuk di dalam pulang sudah ahli model. Pokoknya wajah ini nanti ketika sudah pulang, wah ini muka ke Peter Jigsaw, oh ini muka ke nanti gede, oh ini muka ke apa begitu. Nanti itu ahli-ahli semua yang nanti perankan di situ sehingga pulang semua ahli. Sepakat Bapak Ibu? Ada yang potensi sakit? Ya makan asam urat kalau dulu lama dia kamu. Tidak ada ya? Berarti orang-orang yang nanti akademik oke, fisik oke, maka saya sangat optimis akan pulang mengimbaskan ke kawan-kawan dan kita akan satu langkah maju memperbaiki kualitas proses pembelajaran. Kegiatan ini kami kemas Bapak Ibu berangkat dari rapor pendidikan kita bahwa
rendahnya kompetensi literasi dan numerasi siswa disebabkan antara lain kualitas proses pembelajaran. Ketika dianalisis lebih lanjut, kualitas proses pembelajaran berhubungan dengan model atau metode yang diterapkan. Lebih banyak kita mengajar melestarikan model-model dulu ya, tanya jawab, ceramah, bahkan duduk tidak berpindah tempat, omong seperti info sudah dipasang, menunggu detik-detik terakhir. Maka apa yang terjadi? Pokoknya dia menjadi hiburan untuk orang tidur yang bagus. Dari itu yang kita mau perbaiki lewat penguatan kapasitas Bapak Ibu, bukan dari Bapak Ibu. Ini di atas 70% sudah oke, tinggal kita poles lagi lebih optimal untuk diimbaskan ke kawan-kawan yang lain. Coba angkat tangan yang tidak siap untuk mengimbas supaya kita pulangkan dia memang digaji. Jangan ini kan datang ini untuk pulang menjadi guru. Karena dia teman-teman kenal anak-anak ini. Oh ini sudah dibaskan, oh belum, kenapa? Panggil. Nah, supaya lebih awal waktu saya tidak mau dibas, tetap paksa kita itu dari. Nah, begitu ya. Kita pulangkan tempo. Ini siap semua ya? Coba tegas, siap semua? Siap. Siap semua? Siap. Nah, sebuah komitmen awal ya, kita bangun bahwa kami datang Bapak terima ini pulang tidak simpan tapi kami teruskan di kawan-kawan kami. Sehingga secara apa ya berjenjang kita tularkan ke semua kawan. Nanti kami undang lagi untuk model yang lain. Dari sekali masuk 4 model, kita undang lagi untuk model yang lain. Karena selama ini kita tidak intervensi proses, input saja dan kita tekan di hasil, maka putus di proses. Karena teori manajemen pembelajaran, input, proses, output harus berikut. Jika input bagus, proses kurang baik, hasil tidak maksimal. Maka orang berkata belum tentu hasil mengkhianati proses. Ya kalau hasil tidak itu dan prosesnya tidak diintervensi. Mulai tahun ini kita intervensi. Begitu Bapak Ibu. Dan ini sebagai pengantar untuk saya mau cek kesehatan ulang lagi untuk model yang berikut. Begitu Bapak Ibu. Jadi proses diperbaiki, ya kapasitas kepala sekolah untuk program dan ini diperbaiki, teman-teman pengawas kami juga kirim untuk mengawal terus. Dari pulang nanti pengawas ikut memang. Jadi sudah catat masing-masing pengawas ini Ibu Tri sudah catat itu. Yang IPA juga banyak, yang bahasa Indonesia juga banyak, yang bahasa Inggris lumayan banyak, yang IPS ada, yang PKN oke IPS ini nanti 1 minggu lah, yang PJOK tidak ada ya? PJOK tidak ada. Yang agama 1, 2 agama, IPS, PKN itu vertikalnya. Yang apa lagi? Bahasa Inggris, PKN, matematika, IPA, budaya. Ada yang lain? Yang saya budaya. Oke, bisa masuk di IPS ya, hubungan sosial. Itu nanti satu. Nanti kita bebas ya. Memang karakteristik maaf berbeda, tetapi nanti kita atur nanti waktu penyelompokan dulu 15 saja. Sehingga untuk ajar yang dihasilkan berbasis model-model itu udah sudah bawa bekal untuk selanjutnya di pengelolaan kinerja juga sudah terbantu. Begitu ya Bapak Ibu. Nanti itu di hari kedua kita mulai dan kita akan bagi lagi sehingga waktu simulasi itu kelasnya kecil untuk bisa dipotong. Saat simulasi semuanya dari situ. Nanti kami bimbingan teknis penguatan kapasitas guru terkait model-model pembelajaran inovatif. Hari ini Senin 5 Februari
Februari 2024 segera dimulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Safe. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, yang kami hormati Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, yang kami hormati Koordinator Pengawas Jenjang SMP MTS Kota Kupang, yang kami hormati Bapak Ibu narasumber baik dari unsur pengawas, guru penggerak, yang kami hormati pula Bapak Ibu pengawas SMP, dan yang kami hormati juga Bapak Ibu peserta kegiatan BIMTEK pada hari ini. Singkatnya, seluruh hadirin yang terkasih, puji dan syukur kita aturkan kehadiran Tuhan, karena atas rahmat dan berkatnya kita diberi kekuatan untuk boleh berkumpul bersama dalam kegiatan yang bermartabat ini. Kita akan masuk dalam rangkaian acara pembukaan. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita memulai seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini dan esok sampai dengan selesai, marilah kita alaskan itu semua di dalam doa, dan doa akan dipimpin oleh Ibu Vivi dari Software 19. Selamat pagi semua. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita mulai dengan berdoa, dan izinkan saya menyampaikan doa menurut keyakinan saya Islam. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan panitia yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar kepada Bapak David Silakan. Kita semua. Sekali lagi, salam cerdas bagi kita semua. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, yang kami hormati pula Bapak Ibu pengawas jenjang SMP yang hadir sekaligus akan menjadi narasumber, yang kami hormati dan kami banggakan teman-teman guru penggerak yang akan memandu atau memfasilitasi dengan berbagi praktik baik untuk teman-teman guru. Yang kami hormati pula Bapak Ibu guru SMP negeri maupun swasta yang hadir pada kesempatan ini. Singkatnya hadirin yang kami bahagiakan, izinkanlah saya mewakili panitia pelaksana kegiatan ini untuk menyampaikan laporan panitia pelaksana bimbingan teknis penguatan kapasitas guru terkait model-model pembelajaran inovatif. Latar belakang dari kegiatan ini kami jalankan didasarkan pada kondisi real dari rapor pendidikan dari semua satuan pendidikan baik SD maupun SMP di Kota Kupang, yang mana salah satu permasalahannya adalah kualitas proses pembelajaran yang belum optimal. Setelah dilakukan analisis pada rapor pendidikan terkait rendahnya kualitas proses pembelajaran, ditemukan bahwa itu berhubungan dengan model atau metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru di dalam pembelajaran di kelas. Atas dasar itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, khususnya bidang pembinaan pendidikan dasar yang membidangi ini, tentu terpanggil secara moral dan memiliki tanggung jawab untuk memecahkan permasalahan ini dengan cara memberikan bimbingan teknis penguatan kapasitas guru, sehingga ke depan kita bisa menjadikan proses pembelajaran menjadi berkualitas yang tentunya berdampak pada hasil atau prestasi belajar siswa. Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah yang pertama, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua, visi dan misi pemerintah Kota Kupang. Yang ketiga, Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 9 Tahun 2003 tentang APBD Kota Kupang Tahun Anggaran 2024. Yang keempat, Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang tahun 2023-2026. Dan yang terakhir adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang tahun Anggaran 2024. Tujuan pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kapasitas guru terkait model-model pembelajaran inovatif adalah: satu, agar guru memahami dan menerapkan model-model pembelajaran inovatif sesuai tuntutan kurikulum merdeka, karakteristik siswa, karakteristik mata pelajaran, sehingga pembelajaran di kelas berpihak pada siswa, yaitu menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, agar guru memahami konsep, jenis, dan teknik-teknik asesmen pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum merdeka. Dan yang ketiga adalah agar guru memahami hakikat pembelajaran diferensiasi, sehingga desain pembelajaran merepresentasikan kondisi diri siswa berdasarkan gaya dan kebutuhan pelajar masing-masing. Waktu dan tempat. Waktu bimbingan teknis peningkatan kapasitas guru terkait model-model pembelajaran inovatif ini berlangsung dalam 2 gelombang. Untuk gelombang pertama jenjang SMP yang berlangsung hari ini, yaitu mulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024. Sedangkan nanti gelombang 2 untuk jenjang SDNI itu berlangsung pada tanggal 12, 13, dan 15 Februari 2024. Tempat pelaksanaan kegiatan ini adalah di Hotel Neo Entar Kupang atau Neo Resto. Peserta bimbingan teknis penguatan kapasitas guru terkait model-model pembelajaran inovatif adalah guru dari jenjang SMP sebanyak 66 orang, kemudian narasumber teman-teman dari guru penggerak dan Bapak Ibu pengawas, dengan
panitia dari bidang Dikdas sebanyak, dengan demikian jumlahnya adalah sebanyak 77 orang. Materi untuk pelaksanaan kegiatan selama 3 hari ini, materi umum itu asesmen pembelajaran yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Ibu pengawas, dan yang kedua pembelajaran diferensiasi masih akan disajikan oleh teman-teman dari pengawas. Lalu untuk materi khusus itu terkait model-model pembelajaran, kita menyiapkan 4 teman guru penggerak untuk 4 model pembelajaran, yaitu yang pertama model pembelajaran cooperative learning tipe Kalirior akan disampaikan oleh Yosi Johannes Yosef Serang Rau ST. Kemudian yang kedua adalah cooperative learning tipe MEC, itu akan dibawakan oleh Yus Widiati SPD. Kemudian problem basic learning atau PBL, pembelajaran berbasis masalah, akan disampaikan oleh Bu Agustina Nanai. Kemudian yang terakhir adalah cooperative learning tipe TGT, itu akan disampaikan oleh Pak Flavianus Jado SPD. Jadi kita desain kegiatan ini Bapak Kadis adalah hari pertama hari ini materi umum, kemudian materi konsep dan teori serta sintaks dari model-model ini. Kemudian nanti besok itu teman-teman narasumber akan memodelkan atau mensimulasikan model-model itu untuk diperhatikan oleh teman-teman guru. Kemudian akan mendampingi teman-teman guru ini menyusun modul ajar. Lalu pada hari ketiga adalah simulasi kembali model yang diterapkan oleh teman-teman narasumber secara bergantian oleh masing-masing guru. Lalu kita akan menjadi observer, lakukan refleksi, penyempurnaan, kemudian orang berikut tampil, minimal 1 model 2 orang yang tampil mengulangi simulasi dari narasumber, sehingga harapan kami setelah keluar dari sini Bapak Ibu sudah memahami secara utuh 4 model pembelajaran ini, lalu nanti di sekolah akan membagikan dalam forum komunitas belajar kesatuan pendidikan masing-masing, sehingga semua guru secara serentak menguasai 4 model itu di sekolah masing-masing, dan akan dipantau atau dimonitor oleh Bapak Ibu pengawas pimpinan. Hasil yang diharapkan, hasil yang ingin dicapai dari bimbingan teknis penguatan kapasitas guru terkait model-model pembelajaran inovatif adalah 1. Tersusunnya 4 model pembelajaran inovatif sesuai tuntutan kurikulum Merdeka dalam bentuk modul ajar dan disimulasikan secara baik sesuai sintaknya serta siap diimbaskan kepada guru-guru lainnya di sekolah masing-masing. Lalu yang kedua, guru memahami konsep, jenis dan teknik-teknik asesmen pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum Merdeka. Dan yang ketiga, Bapak Ibu guru memahami hakikat pembelajaran diferensiasi dan menjabarkannya dalam modul ajar pembelajaran yang merepresentasikan kondisi diri siswa berdasarkan gaya dan kebutuhan pelajar masing-masing. Yang berikut, biaya pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis pembuatan kapasitas guru terkait model-model pembelajaran inovatif ini bersumber dari DAO khusus bidang pendidikan dan tertuang di dalam DPR Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang tahun anggaran 2024. Penutup, demikianlah laporan panitia, dan dari tempat ini atas nama peserta kami memohon Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan arahan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang sekaligus secara resmi membuka kegiatan teknis bimbingan teknis penguatan kapasitas guru terkait model-model pembelajaran inovatif. Kepada Bapak, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Pak Abed. Shalom. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Sehat selalu. Salam cerdas. Masih cerdas. Baik, yang saya hormati Pak
guru-guru semua ya? Semua sekolah? Semua sekolah ya? Atau ada yang tidak diundang? Semua sudah datang? Baik Bapak Ibu Guru yang hadir pada kesempatan ini, dan memang Dinas Pendidikan melalui Kadikbud ini sudah 4 minggu. 4 minggu itu dengan berbagai kegiatan yang dilakukan bersama kepala sekolah, operator, kepala sekolah sendiri, dan juga hari ini dengan kawan-kawan guru. Saya selalu bilang dengan semua kita, kalau kita ke pasar bawa uang 100.000, rencana beli tomat, beli kurus, beli beras 1-2 kilo, terus beli sayur, pulang uang habis, tapi di meja itu ada apa? Ada apa? Ada? Ada? Ada belanjaan. Kita mau pulang barang. Betul ke sana? Hari ini Dinas Pendidikan itu mengeluarkan uang untuk kegiatan ini. Dengan harapan pulang sampai sekolah, habis di sini kok harus ada bekasnya di sekolah. Harus ada bekasnya dan panggil orang lain juga menikmati. Ini kita ada bawa makan dari Hotel Aston, Neo Aston. Kawan-kawan guru, mari kita dulu. Ini cukup untuk kita semua. Kawan-kawan itu harus menikmati setelah teman-teman pulang dari Neo Aston. Tapi kalau teman-teman bawa pulang makanan dari Neo Aston itu di rumah, terus makan sendiri, nah sudah, tidak ada manfaat kegiatan ini. Ilustrasi ini paham ya? Kamu ini guru-guru hebat semua. Nah Bapak Ibu Guru, ya ada ketika guru masuk dengan menggunakan model pembelajaran tertentu, siswanya itu antusias sekali. Tapi ada menggunakan metode tertentu, siswa itu kok ngantuk. Nah, oleh karena itu teman-teman semua, kawan-kawan guru yang hadir pada kesempatan ini akan belajar bersama dengan teman-teman yang sudah melaksanakan metode pembelajaran tertentu di sekolah untuk bagaimana bisa belajar bersama, dan kalau bisa tadi ada bilang praktek. Tapi begini, kalau siswa yang di SMP 2 dengan siswa yang di SMP 21 bisa beda. SMP 2 menggunakan metode tertentu, ya, misalnya saja metode diskusi, misalnya saja. Tidak bisa Pak Yosi ajar ini metode yang sudah dilaksanakan di SMP 2, terus ini di SMP 21 lurus beda. Karena karakteristik siswa kita kan berbeda, input kita berbeda. Nah, yang paling tahu adalah guru ketika
mereka mengajar di SMP 1, SMP 2, SMP 3, SMP 4, mana metode yang paling cocok untuk materi tertentu di sekolah itu, yang paling tahu itu guru. Nah, oleh karena itu pembelajaran hari ini kita belajarkan semua metode, tinggal kira-kira yang pas di sekolah kita itu di mana. Nah, ini teman-teman semua yang Dinas Pendidikan mempersembahkan kegiatan ini untuk kawan-kawan kita guru, dan harapan bisa mengetahui secara pasti metode-metode pembelajaran dan tekniknya seperti apa. Silakan nanti dibantu juga dengan teman-teman dari pengawas, ada Pak Suwandi, Abang ngerti kalau dipanggil Abang? Paham? Oke. Nah, itu yang memberikan nama Abang itu Ibu Deta. Jadi dia paham betul Abang ini kalau bilang Abang, kita bilang Abang, dia tahu arahnya kemana. Nah, itu kerja bakti apa lagi, tempat lagi. Jadi teman-teman pengawas, terima kasih, nanti akan pasti melakukan pendampingan. Nah, kawan-kawan guru itu punya hak untuk bertanya apa saja. Bahkan kalau nanti ada yang expose terkait dengan metode pembelajaran yang sudah dibikin di sekolahnya, kawan-kawan bisa memberikan masukan. SDH ada, SDH. Ngomong SDH ada yang konten. Mercusuar belum? Citra Bangsa? Belum ada. Lentera? Iya. Sekolah-sekolah yang tidak ikut itu, kasih saya supaya saya panggil kepala sekolahnya. Sederhana, saya akan tanya, Bapak Ibu masih mau bersama-sama berteman dengan Dinas Pendidikan atau tidak? Kalau mau ikut semua kegiatan. Kalau kan tidak ada bayaran, tidak semua bayaran. Nah, kita kembali ke sekolah-sekolah pembelajaran. Saya minta tolong kepada kita semua, karena ini yang datang ini orangnya hebat semua. Tolong ikuti secara baik, detail, step by stepnya itu detail, langkah-langkahnya seperti apa sampai dengan final. Nah, apa yang kita buat semua hari ini, yang teman, itu semata-mata untuk kepentingan anak-anak didik kita di sekolah. Semua kita, kalau yang sudah ibu atau istri, anak-anak itu akan komen pulang rumah, mama aku masak ini hari tanggal banyak. Atau kalau kita punya anak kecil bebas-bebas, kalau saya punya 5 menit, mak, kalau banyak, asik. Anak-anak kita di sekolah juga memberikan ruang kebebasan untuk mereka menyampaikan. Ibu mengajar sudah bagus. Kita punya mau ibu mengajar itu seperti itu. Kalau itu kita bisa lakukan di sekolah, kita berhasil. Kalau kita dulu itu kan suruh bertanya, tapi muka terang, guru muka terang, sama berani tanya.
Anak boleh kompak sih. Nah, sekarang bila perlu dalam proses pembelajaran apa metodenya itu Pak? Terus kalau kita ngajar, terus belum habis siswa boleh tanya itu apa? Jadi ada sementara mengajar tapi dia, saya kurang ngerti yang itu apa? Kalau itu teman-teman sekalian kita harus sukses. Kita masuk siswa gembira, oh ini dia mengajar, kalau nanti dia bertanya saya Pak. Ada yang belum mengajar, belum habis, Pak saya bertanya. Lu diam habis beta mengajar baru lu tanya. Itu repot. Masih ada kan itu? Masih ada. Harus suasana itu harus relax betul. Ya, relax betul. Jadi ketika kita mengajar dan dia sebenarnya Pak, yang itu beta belum mengerti. Boleh Pak ulang? Kalau ulang terus tanya lagi sampai di sini. Boleh Pak lanjut? Masih belum Pak? Dia akan minta atau dia mau sudah Pak? Baru lanjut. Kalau kelas suasananya seperti itu, Bapak, Ibu semua itu top. Memang apa namanya inti kurikulum merdeka itu kan begitu. Semua kita boleh ngomong apa saja. Dan satu hal yang terakhir kita mau bilang, kawan-kawan semua. Siapa yang menemukan siswa ibu mengajar tapi dia tersibuk jalan keliling ada? Ada? Itu ibu orang marah. Sudah orang marah. Anak itu dia belajarnya begitu. Gaya belajarnya begitu. Oh kita dulu kan harus duduk tenang. Lu diam, lu am. Ibu mengajar baru dia oh itu apa penghapus sampai baru masuk menghapus lagi kok bohong semua karena apa saya punya anak itu di SMA pas kelas 2 kelas 1 ada anak satu ya dia telah disuruh dia bawa mobil dia bawa di kesehatan dia bawa dia punya permainan itu ada satu tas selain tas buku itu ada tas permainan dia dulu paling belakang saya ada juga kesan tampil saya anak-anak dia ribut guru mengajar dia main dia punya mobilan itu kadang-kadang sudah main mobil dia maju di depan dia ditendang di pintu tapi guru di sana itu tahu secara psikologi anak ini memang gaya belajar itu kesian. Jadi kalau ada soal-soal yang di papan tulis yang masih bisa dikerjakan oleh siswa lain, tapi kalau semua sudah tidak bisa, jadi sementara lari-lari kami lihat tolong kerja, dan dia akan kerja lebih mudah dari guru kerja. Dia akan langsung temukan soal ini, dia punya penyelesaian itu lebih gampang dari yang guru lakukan. Nah ini teman-teman semua kita akan temui berbagai-bagai siswa di sana. Ada siswa ada di sekolah yang siswa berkebutuhan khusus. Ada mana? Sekolah mana? Sekolah mana? Tunas bangsa. Apa? Dia punya kebutuhan khususnya. Oh iya, apa namanya lambat. Nah itu teman-teman begini, kita juga punya kepentingan ngomong ini selain metode-metode ini, metode keberadaan. Kita juga punya kepentingan anak-anak seperti itu
itu sama dengan anak-anak yang tidak seperti itu. Istilah dalam perantekan air atau perantekan yang di kami dikasih frame dalam film itu dengan itu anak-anak yang lahir berbeda dengan anak-anak yang lain. Nah penilaiannya semua di sana. 7 si A dengan 7 si dia yang lahir berbeda. Kalau tidak pasti 7 di sini mungkin 2. Nah berarti anak ini tidak bisa jelas. Kenapa saya bilang harus berbeda nilainya? Kita harus mempunyai data anak ini dari SD kemampuannya sampai mana. Kalau kita jalan 10 langkah, orang yang masuk di SMP kelas 7 itu harus selesai 10 langkah itu. Oke. Tapi anak-anak ini ternyata baru langkah ke-5. Langkah ke-6 itu belum sampai dengan 10. Nah, kalau dia di SMP dia sudah mampu sampai langkah ke-6 saja, sudah tidak usah marah-marah. Oh ini anak nggak bisa, mereka jangan. Bapak Ibu tahu apalagi wali kelas atau guru bidang studi. Anak-anak ini ketika dia bilang dia dikatakan oleh guru atau wali kelas, dia naik kelas, ini ada sesuatu harga diri yang secara psikologi yang sangat terima kasih sekali karena di tulis bangsa itu kata ibu sudah masuk mana saya punya apa ya, saya punya sepupu dari istri saya namanya Islamnya ya. Sudah ketemu ya, dia mulai dari TK sampai dengan tahap SMA itu di tulis bangsa. Dia tidak bisa jalan, dia tidur saja begini, tapi dia bisa tulis. Otaknya juga bagus. Di klaim oleh dokter mau melahirkan cukup 6 bulan dia begini. Ternyata dia sudah 26 tahun. Tapi dia tetap kecil itu. Nah, untuk saat sekarang kalau informasi kepada semua kepala sekolah, ada anak yang disabilitas dekat sekolah itu negeri swasta wajib itu. Tidak ada lagi bilang Bapak, Mama kepala sekolah kita tidak ada guru disabilitas, terima terus bagaimana kita? Nanti kita urus kemudian, yang penting terima. Ada yang tampak ya, Bapak. Kita akan diberikan berkat yang berlimpah dari Tuhan kalau kita bisa dari Boyan Montessori ada. Ini Boyan Montessori apa tentang malu-malu. Kalau kita sampai ke sekolah, jangan malu-malu. Kita kalah sih. Yang bikin bagaimana? Karena Boyan Montessori itu cukup banyak anak yang autis dari TK, SD, SMP, SMA-nya sekolah dasar lagi. Karena orang tuanya artinya dia sudah bisa menyesuaikan. Anak-anak ini kalau ada di teman-teman punya sekolah, jangan coba-coba bapak marah. Marah, dia salah model apapun jangan marah. Biasanya dia ambil batu lempar ini kaca, jadi selalu sama. Kita baik-baik pada orang tuanya. Mungkin pada orang tuanya suruh pasang kebalikan. Kalau bapak ibu mau sempat marah, besok sekolah. Ya. Jadi teman-teman semua, teman-teman guru, mulai pembelajaran ini saya minta tolong untuk bisa diterapkan di sekolah sesuai dengan karakteristik daripada siswa sendiri. Bisa toh? Masa kurikulumnya begitu. Waktu dulu saya masih guru, saya tidak terlalu baca lagi. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sampai memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa dan mohon
kesempatan ini saya membuka kegiatan bimbingan teknis penguatan kapasitas guru terkait model-model pembelajaran inovatif tahun anggaran 2024 yang akan diselenggarakan tanggal 5 sampai 7 Februari 2024 untuk jenjang SD SMP ya? SD untuk jenjang SMP terbuka di tanggal 7 Februari 2024 di Hotel Waktu saya akan dibuka dengan resmi. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Demikian rangkaian acara pembukaan bimbingan teknis muatan kapasitas guru terkait model-model pembelajaran inovatif. Bapak Kadis dan hadirin sekalian, kita akan rehat sejenak untuk kita menikmati snack pagi ini sebelum kita masuk ke sesi kita di hari ini. Waktu istirahat kita 15 menit dimulai dari sekarang. Silakan, ada di luar. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi. Nama siapa Ibu? Nama saya Getreda Besi dari SMP Buyan Montessori. Getreda Getreda Besi dari Besi dari SMP SMP Buyan Montessori. Buyan Montessori. Nah Ibu, ini terkait bimbingan teknik penguatan kapasitas guru terkait model-model pembelajaran inovatif. Ini kegiatan yang berapa kali Ibu ikut? Ini kegiatan Pertama kali. Saya. Senang Ibu dengan kegiatan ini? Senang. Sebelumnya mungkin sudah tahu sasaran akhir daripada kegiatan ini apa itu? Sasarannya lebih kepada penggunaan metode pembelajaran nanti kita terapkan kepada anak-anak. Salah satu pelatihan yang dapat membantu guru-guru meningkatkan kapasitas mereka nanti yang kemudian nanti diterapkan ke sekolah masing-masing, kemudian ditindaklanjuti dengan berbagi dengan teman-teman di sekolah. Sekolah Montessori memberikan cerita yang luar biasa bagaimana anak-anak autis itu bisa diberdayakan Ibu, dan model-model pembelajaran pasti sudah diterapkan di sana. Bahkan sebuah apresiasi dari Pak Kadis soal bagaimana menata sekolah dengan bersih, dan itu dilakukan. Sejak kapan ini dilakukan? Sejak sekolah ini ada atau bagaimana? Iya, jadi kami sekolah Buyan Montessori itu selain tadi disampaikan oleh Pak Kadis yang menerima anak-anak yang autis, sekolah kami juga menerapkan kebersihan, yaitu untuk semua misalnya bukan hanya untuk anak-anak tapi untuk para guru juga. Guru juga. Kebersihan Ya, sangat penting untuk ya, itu. sangat penting. Ini budaya ditanamkan, Iya. kedisiplinan dan sebagainya. Harapan ke depan dengan BIMTEK ini dan juga pada sekolah-sekolah yang lain. Ya, jadi harapannya dengan adanya pelatihan ini dapat membangun menumbuhkan semangat bagi para guru untuk terus belajar, berinovatif untuk pendidikan yang lebih baik lagi. Sukses Ibu bersama teman-teman guru dalam BIMTEK kali ini. Sukses juga untuk kerja-kerja di sekolah nanti. Terima kasih, selamat pagi. Untuk komentarnya terima kasih Bu. Bersama Global tuh Indo Media. Selamat pagi Bu. Nama siapa nih Bu? Sri Wahyu Sri Wahyuni, guru dari Sekolah Dian Harapan. dan harapan. Tepatnya guru apa Bu? Guru kelas? Guru IPA. Oke. Nah Bu, hari ini juga berkesempatan ikut BIMTEK penguatan kapasitas guru terkait model-model pembelajaran inovatif nih. Ada semacam sebuah upaya dinas untuk bagaimana seluruh sekolah lingkup SMP, MTS ini kemudian menjadi seragam dalam hal model-model pembelajaran yang kemudian membentuk karakter siswa. Mungkin Dian Harapan punya cerita. Oke, Pak. Kalau secara keseluruhan seluruh sekolah harusnya sudah menerapkannya berbagai macam model pembelajaran. Hanya saja mungkin sekarang karena kita sedang melakukan terutama kurikulum merdeka yang diperlukan upaya yang lebih lagi. Itu bisa dilihat dari mungkin sekarang karakter siswa juga yang beralih dari masa online learning begitu ya masuk ke dalam pembelajaran yang tatap langsung juga mengalami pergeseran karakter gitu ya, sehingga dibutuhkan lagi peningkatan
persepsi bagaimana sih model pembelajaran ini gitu dan segala macam. Nah, sejauh ini penerapan kedisiplinan siswa sendiri, jujur diakui Kadis bahwa sekolah-sekolah swasta itu memberi dampak efek yang kemudian memberi kesadaran kepada siswa dalam pembelajaran dan metodenya itu. Dan mereka sendiri mandiri dalam hal menjaga kebersihan, tidak coret-coret dan sebagainya. Di sekolah ibu seperti apa? Oke, kalau di sekolah kami sendiri sangat ditekankan begitu kepada siswa. Nah, ini sebenarnya dimulai dari dalam kelas begitu, bagaimana interaksi dengan wali kelas. Karena yang berinteraksi sepenuhnya dengan anak-anak ini adalah wali kelas, ya Pak. Jadi tidak hanya dengan menekankan peraturan saja, tetapi mereka melihat role modelnya. Jadi guru juga melaksanakan aturan, sehingga persepsi kita sama bahwa aturan ini bukan untuk dibuat-buat begitu, tetapi untuk kenyamanan seluruh pihak, bukan hanya anak-anak, tetapi guru dan seluruh warga sekolah. Jadi ini semacam kolaborasi sinergi antara murid, guru, kepala sekolah, termasuk juga dengan orang tua. Mungkin gambarkan peran orang tua di sini dalam hal dukungan terhadap pembinaan pembentukan karakter siswa. Kalau dari orang tua sendiri pasti ada follow up begitu dari wali kelas. Yang paling sering adalah dari wali kelas tentang perkembangan karakter anak. Jika ada anak yang memang sedang bermasalah atau susah diatur, pasti wali kelas akan mengadakan pertemuan internal antara wali kelas dengan guru, wali kelas dengan guru dan juga orang tua. Ya, jadi anak ini akan tetap terkontrol begitu. Harapan ibu sebagai seorang guru pendidik buat generasi kita ke depan terkait dengan BIMTEK kali ini. Oke, harapan saya dari BIMTEK yang dilaksanakan hari ini, semua guru bisa mengembangkan kapasitasnya di dalam memahami, mempelajari metode pembelajaran, sehingga pembelajaran yang kita bawakan di dalam kelas bukan pembelajaran yang konvensional lagi, bukan yang hanya mendikte dan guru sepenuhnya didengarkan, tetapi bergerak dengan kurikulum yang sedang kita sediakan saat ini. Kita harus sejalan dan searah. Baik, terima kasih untuk komentarnya. Sukses untuk ibu di dalam tugas-tugasnya di sekolah Dian Harapan. Selamat pagi Bu. Kita akan memulai dari sisi materi, masih dalam kategori materi umum untuk struktur kegiatan ini. Nanti diawali dengan asesmen pembelajaran yang akan disampaikan oleh tim ya. Nanti Ibu Francisca dan Pak Ahmad nanti akan dibantu oleh teman-teman pengawas lain. Oh ya Pak Suwandi ya. Kemudian kita materi ini sampai dengan, karena terlambat, seharusnya sampai dengan jam 11.15, tapi kita start terlambat sampai jam makan siang, jam 12 ya. Ya, jadi Bapak Ibu, ini materi awal yang merupakan roh atau jiwa dari kurikulum Merdeka, yang Bapak Ibu perlu memahami dan mendiskusikannya, yang sebelum pada masuk pada materi khusus yaitu model-model pembelajaran. Nah untuk itu Bapak Suwandi kami persilakan, kita mulai jam 10.23 berakhir di jam 12.15 untuk kita makan siang baru masuk di pembelajaran diferensiasi. Pada Pak